Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 12. Apa kabar anak-anak kelas 12? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-9 pembelajaran agama Katolik dengan judul materi Sengsara dan Wafat Yesus. Pertama sekali kita harus mengetahui peristiwa sengsara dan wafat Yesus itu bagaimana. Di zaman sekarang ini kecenderungan manusia zaman sekarang adalah berupaya menyelamatkan dan membahagiakan diri sendiri atau keluarga daripada berkorban demi orang lain. Tetapi sesungguhnya dalam kadar yang berbeda, pengorbanan seseorang demi orang lain yang dikasihaninya merupakan tindakan yang terjadi sampai sekarang ini. Contoh konkret kita alami sendiri dalam keluarga. Hampir semua orang tua mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya daripada memikirkan kesenangannya sendiri. Kita sebagai orang Katolik, kita sangat beruntung memiliki tokoh yang lebih hebat lagi dalam berkorban demi kebahagiaan orang lain. Tokoh itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ia rela menanggung sengsara hingga wafat semata-mata demi kesetiaannya kepada Allah atau kepada Sang Bapanya dan demi kecintaannya kepada manusia. Kita lanjut memahami kisah sengsara Yesus dan makna dari sengsara dan wafat Yesus. Dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus itu tertuang dalam perayaan Paskah, di mana perayaan Paskah atau Prapaskah, sengsara dan wafat Yesus terjadi menjelang perayaan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah perayaan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka menghayati peristiwa tersebut sebagai wujud keterlibatan Allah yang menyelamatkan. Kita lanjut pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Di mana pada zaman Yesus, situasi Palestina tidak tentram. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintahan Romawi, seperti yang dilakukan orang Zelot. Tentara siap siaga untuk menjamin ketentraman Paskah. Pemerintahan Romawi mempunyai kebiasaan menyenangkan orang-orang Yahudi dengan membebaskan tawanan. Kondisi semacam ini dimanfaatkan para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus. Munculnya Mesias palsu, di mana pada zaman Yesus, selain berkembang berbagai paham kerajaan Allah, muncul pula orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Misalnya Yudas dari Galilea dan Simon dari Bar Kokhba. Kehadiran mereka memunculkan kekhawatiran pemerintahan Romawi atau pemerintah Roma. Kita lanjut. Yang pertama, peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus, di mana peristiwa penyaliban Yesus dilihat dari peristiwa para pemuka agama Yahudi atau para imam dan ahli Taurat, di mana ajaran dan tindakan Yesus dianggap oleh para pemuka agama Yahudi sebagai ancaman bagi wibawa mereka, yang selama ini dianggap kelompok yang terpercaya dalam menjaga kemurnian agama Yahudi yang saat itu terjadi. Yang kedua, tindakan Yesus yang dianggap melanggar aturan agama Yahudi, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis dan sampah masyarakat, di mana ia makan bersama dengan pemungut bea cukai dan orang berdosa. Padahal menurut orang Yahudi, orang-orang seperti itu harus dijatuhi dan dijauhi sebab bila kita bergaul dengan mereka, kita ikut najis. Yang kedua, Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Yesus menyatakan semua makanan halal. Ia menyembuhkan pada hari Sabat dan ia tidak berpuasa. Dan tindakan yang ketiga, Yesus dianggap melanggar adat saleh, di mana Yesus berbicara tentang perempuan kafir. Ia membela wanita pezina, ia makan dengan tangan najis. Dan tindakan yang keempat dianggap perbuatan Yesus salah, yaitu Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama
di mana Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, padahal dia dianggap tidak mempunyai hak-hak apa-apa terhadap urusan bait Allah. Yang kedua, kisah sengsara dan wafat Yesus. Kisah sengsara dan wafat Yesus dapat ditemukan dalam keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di mana dalam Injil Matius, Markus, Lukas disebutlah ini dengan Injil sinoptik, di mana karena ada kesamaan di antara ketiga Injil ini dari Injil Matius, Markus, Lukas. Jadi perjalanan Yesus dimulai dari Matius, Injil Matius. Yang berikutnya, kisah sengsara yang termuat dalam keempat Injil sesungguhnya bukan pertama-tama dimaksudkan sebagai laporan pandangan mata tentang apa sebenarnya yang terjadi, tetapi hendak mewartakan makna sengsara dan wafat Yesus bagi jemaat beriman. Pewartaan itu jelas dilandasi oleh kenyataan historis. Nah, untuk anak-anak kelas 12 bisa dibuka kitab sucinya di rumah dalam Injil Lukas 22 ayat 39 sampai 53 tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu bisa nanti dibaca di rumah, dibuka kitab sucinya. Kita lanjut. Yang ketiga, sengsara dan wafat Yesus menurut Injil Lukas. Menurut Injil Lukas 22 ayat 39 sampai 53 dikatakan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan Petrus menyangkal Yesus di hadapan mahkamah agama, dan Yesus di hadapan Pilatus dan Herodes. Terdapat di Injil Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Dan yang terakhir, Yesus disalibkan dan wafat dan dimakamkan dalam Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 56. Yang keempat, makna sengsara dan wafat Yesus. Dalam makna sengsara dan wafat Yesus ada 5 bagian. Yang pertama, maknanya yaitu wafat Yesus adalah konsekuensi atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Jelas sekali kita ketahui bahwasanya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dalam misi penyelamatan dunia atau penyelamatan bangsa-bangsa orang Yahudi dan kita semua, pembebasan dari dosa. Dan makna yang kedua yaitu wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Ini jelas sekali kita ketahui bahwasanya Yesus sangat taat kepada Bapanya, yaitu Allah Bapa sendiri. Dan sampai mati di kayu salib juga Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Bapa." Seperti itu kira-kira perkataan Yesus. Di dalam kitab suci juga ada tertulis demikian. Dan makna yang ketiga, wafat Yesus adalah tanda solidaritas atau kebersamaan terhadap dengan manusia. Makna yang keempat, wafat Yesus bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Jelas sekali ya, bahwasanya Yesus berkorban untuk menghapus dosa-dosa manusia di kayu salib, itu sebagai bukti kasih Yesus kepada manusia dalam pembebasan dosa manusia. Dan yang kelima, kematian Yesus menyelamatkan manusia. Jelas, Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan dosa-dosa kita. Baik anak-anak kelas 12, untuk tugas ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan dan terangkanlah makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, jelaskan dan terangkanlah makna yang tersirat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani menurut Injil Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Yang ketiga, jelaskan dan terangkanlah peristiwa Petrus menyangkal Yesus di hadapan mahkamah agama. Yang keempat, jelaskanlah bagaimana proses ketika Yesus di hadapan Pilatus menurut Injil Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Dan yang terakhir, yang kelima, jelaskan dan terangkanlah peristiwa Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan menurut Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 56. Jadi, dalam pembelajaran kita yang ke-9 ini, pertemuan ke-9 pembelajaran agama Katolik, bahwasanya sengsara dan wafat Yesus Kristus itu dimulai ketika mau menjelang Paskah, atau sebelum Paskah itu disebut dengan Prapaskah, di mana sengsara Yesus itu dimulai dengan hari Jumat ketika Yesus ditangkap. Peristiwanya baru dijatuhi hukuman dengan dihadapkan kepada Herodes, baru wafat kalau menurut orang-orang Yahudi, Yesus wafat hari Sabtu
Sabtu menjelang sore lah, seperti itu. Dan bangkit itu pada hari Minggu. Kalau menurut orang Yahudi, Yesus bangkit ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus hari Minggu pagi. Seperti itu ya. Baik, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Buat anak kelas 10 tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Josman Saragi, mohon izin undur diri.